Ya, yang ini 6,5 ya, 6,5-an lah. Yang ini 6,5. Nah, yang 6,5 ini kondisi kondisi daunnya kayak gini nih. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Iya pemirsa, di pertanaman cabai yang kebetulan saya tanam di dalam pot ini yang ada di depan saya ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Coba kita monitor beberapa hari terakhir ini, daunnya semakin tidak sehat. Ya, kemungkinan banyak hal ya yang bisa menyebabkan tanaman ini kondisi daunnya seperti ini. Selain serangan hama dan penyakit, biasanya dari referensi dan informasi yang saya terima, media tanam itu juga cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ya, karena di media tanam itu akan tumbuh akar. Nah, dan akar ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Nah, dan biasanya karakter akar tanaman akan tumbuh mencari tempat yang optimal bagi dirinya tentunya ya. Nah, respon akar terhadap media ini pemirsa kadang-kadang bisa kita lihat dari penampakan pertumbuhan dan perkembangan batang, termasuk juga daun tanamannya. Nah, biasanya daun tanaman menguning, kemudian keriting seperti ini. Kadang-kadang bukan karena hama atau penyakit, tetapi bisa jadi karena pertumbuhan akar yang tidak normal oleh sebab medianya yang kurang optimal. Nah, sepertinya hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengecek satu persatu pot yang ada di sini, pH-nya berapa sih sebenarnya, persisnya berapa, karena ini pot-pot ini juga sering kita kocori pupuk organik cair kemarin ya, yang kemarin kita tingkat keasamannya kita tidak ukur. Nah, kita coba nanti ukur berapa pH tanahnya. Oke pemirsa, ini saya sudah siapkan pH meternya untuk mengecek satu persatu nanti pot yang ada di sini untuk memastikan ya pH-nya berapa, apakah normal atau tidak. Ya, ini kita lakukan dalam rangka untuk memastikan kondisi daun yang ditunjukkan oleh tanaman ini apakah ada faktor medianya yang kurang baik atau bagaimana ya. Ya, setelah ini nanti kita coba cek lagi, bongkar-bongkar daun tanamannya semua. Siapa tahu nanti kita bisa menemukan kira-kira apa namanya ya, apa penyebab tanaman cabai kita ini menjadi parah seperti ini. Oke pemirsa ya. Baik pemirsa, kita mulai dari yang pot yang ini ya pemirsa ya. Kita coba cek pH-nya berapa. Masih jalan ya. Jadi jarumnya itu ditunggu dulu pemirsa ya, karena dia masih jalan. Ditunggu beberapa saat sampai betul-betul nanti jarumnya berhenti di angka berapa. Oke. Ini sepertinya di angka 7 ya. Split pH-nya di angka 7. Ya. Kita cek di sisi sebelahnya. Ya. Oke. Ya. Pot pertama ini pH-nya 7 pemirsa. 7 normal sih sebenarnya, normal banget. Nah, iya pemirsa. Jadi kalau sudah menggunakan pH meter ini kalau bisa dilap ya dengan kain atau dengan tisu ya, baru digunakan kembali. Baik, kita cek yang ini pemirsa, yang oke, yang pot yang kedua pemirsa. Kita coba cek.
Ya, pot yang kedua juga 7 lebih dikit. Ya, 7 lebih dikit nih. Oke. Yang ini kita lap dulu ya. Iya, jangan lupa setiap selesai menggunakan dilap dulu ya, apa namanya, kawat yang di bawah. Oke, yang ini pH-nya 7 juga. Ya, yang ini 6,5 ya, 6,5-an lah. Yang ini 6,5. Nah, yang 6,5 ini kondisi kondisi daunnya kayak gini nih. Yang ini kita coba cek nih. Kayaknya kita coba cek yang sebelahnya lagi. Oke, kemudian yang ini nih. Yang ini juga 7. Ya, pemirsa, setelah kita cek kurang lebih ada 10-an pot ini, pH tanahnya berkisar antara 6,5 sampai 7. Sebenarnya pH medianya itu normal saja ya. Normal ya menurut apa namanya, hasil pengukuran kita hari ini dengan menggunakan pH meter ini ya. 6,5 sampai 7. Ya, memang kemarin 2 hari yang lalu saya sebelum melakukan ini saya sempat melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair juga. Saya tambahkan sedikit dengan dolomit ya. Jadi saya aduk dolomitnya. Memang saya agak curiga dari awal sih, makanya kemarin saya tambahkan dolomit. Tapi beberapa hari saya ikuti perkembangannya masih belum ada perubahan. Ya mungkin coba kita tunggu 1 minggu ke depan ya. Apakah nanti ada perubahan, karena ini sepertinya daunnya sudah mulai tambah parah ya. Nah, setelah ini nanti kita coba cek satu persatu. Mungkin saya yang kurang jeli tadi bolak-balik ininya, daunnya. Kita coba cek apakah ada kutu ya. Apakah ada kutu? Ini harus jeli nih, harus lebih jeli lagi. Oke pemirsa, ini ada ya yang pot ketiga. Ini ada kutunya nih pemirsa nih. Coba kita cek. Ya, di pot yang nomor 3, nih ada 2 daun tanaman dari yang ini ada kutunya nih. Kita ambil aja. Jadi itu ya pemirsa, kegiatan kita hari ini. Ternyata banyak hal yang memang perlu kita ketahui pemirsa ya, ketika kita ingin berbudidaya apapun tanamannya, terlebih dengan tanaman hortikultura seperti cabai. Jadi intinya bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sangat tergantung dari banyak faktor. Jadi tidak hanya karena apa namanya, hama dan penyakit, termasuk juga media kita perlu perhatikan. Oleh karena itu, satu hal yang bisa kita selalu lakukan dalam proses budidaya adalah sering-sering mengontrol tanaman. Jadi melihat-lihat tanaman itu sangat penting sekali. Ya pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.